Nah, yang kerennya lagi, walaupun tidak datang tetapi bisa membandingkan antara pesta pernikahan yang diadakan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Jogja atau Solo. Keren ya, tidak hadir tapi bisa nyinyir seperti ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pak Rizal Ramli ini makin lama makin lucu saja ya. Apa karena masih dendam ya dipecat Presiden Joko Widodo pada waktu itu? Nah, di sini juga Pak Rizal Ramli bahkan diundang oleh Presiden Joko Widodo di pernikahan putra bungsunya yaitu Kaisang Pangarep. Tetapi di sini Rizal Ramli mencuit di Twitter, "Mas Jokowi, terima kasih undangannya. Selamat, semoga berbahagia dan amanah. Maaf tidak bisa hadir. Keburu akan ada acara di Rio, semoga sukses." Tidak datang kan? Tetapi tiba-tiba setelah acara pernikahan dimulai, Rizal Ramli mencuit seperti ini, "Pesta mantuan lebih megah dan monark dari mantuan-mantuan Sultan Jogja atau Solo. Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda, metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo." Nah, bisa jadi Rizal Ramli ini menyesal ya karena tidak bisa datang di acara pernikahan Kaisang karena lebih megah dari acara Sultan Jogja atau Solo. Nah, yang kerennya lagi, walaupun tidak datang tetapi bisa membandingkan antara pesta pernikahan yang diadakan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Jogja atau Solo. Keren ya, tidak hadir tapi bisa nyinyir seperti ini. Ini bahkan juga dikomentari oleh Wagiman. Ketahuan kalau pengecut macen Rizal Ramli emang sengaja kagak mau datang walau diundang, biar bisa nyinyirin di belakang. Orang-orang dengan tipe pengecut begini kalau berhadapan langsung biasanya gemetaran dan selamanya jadi pencundang negeri. Ya memang sih, Rizal Ramli kan diketahui sering banget ya mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan Presiden Joko Widodo pasti dikritik lah oleh Rizal Ramli. Entah itu IKN, entah BBM, entah swasembada kedelai dan lain sebagainya pasti dikritik lah. Tentang pembangunan dan macam-macam, apalagi hutang, itu seringkali dikritik oleh Rizal Ramli. Ya bisa jadilah ketika Pak Rizal Ramli sering mengkritik di pemerintahan Presiden Joko Widodo walaupun diundang. Ya bisa jadi ya malu lah kalau datang dan ngobrol dengan Pak Jokowi. Pasti juga gemeteran. Saya setuju sekali lah dengan apa yang disampaikan oleh Wagiman ini. Orang-orang dengan tipe pengecut begini kalau berhadapan langsung biasanya gemeteran. Ya pantas lah, walaupun Presiden Joko Widodo sering dikritik, sering disuruh mundur oleh Pak Rizal Ramli, tetapi Presiden Joko Widodo tidak punya dendam. Tidak punya dendam sama sekali, bahkan juga terang-terangan mengundang Rizal Ramli, bahkan juga Gibran, walaupun ayahnya sering dikritik dan semacamnya. Bahkan Gibran sendiri mengaku ngefan sama Pak Rizal Ramli. Kurang apa coba? Ya seharusnya datang lah, apalagi undangan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Diketahui kan putra bungsu biasanya yang terakhir, pasti tidak ada pernikahan lagi. Seharusnya menghormati dan datang, karena diundang itu adalah bentuk penghormatan Presiden Joko Widodo kepada Rizal Ramli. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Pecundang, harga dirinya hanya sebatas jabatan semata. Dia malu. Pak Rizal, saya mendoakan selalu Pak Rizal Ramli mendapatkan. Aduh, apa sih? Si paling nyinyir, sakit hatinya gak ketulungan kayaknya. Rakyat bisa menunjukkan mana yang lebih dicintai. Luar biasa antusias. Asli, pengecut bib. Kalau bertemu langsung bukan cuma gemetaran tapi mencet. Ngeri bib. Kemungkinan Rizal Ramli tidak menyangka ya kalau Presiden Joko Widodo itu mengundangnya walaupun sering mengkritik dan semacamnya. Pasti dia kaget ketika ada undangan dari Presiden Joko Widodo. Ternyata Presiden Joko Widodo tetap menghargainya loh, walaupun sering mengkritik. Apalagi Presiden Joko Widodo ya kelihatan lah orangnya itu suka dikritik. Bahkan kritik itu adalah vitamin kalau menurut Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya datanglah kalau menurut saya.
daripada menyesal, karena memang pesta mantuan Presiden Joko Widodo lebih megah dari mantuan Sultan Jogja atau Solo. Nah, ini menurut Rizal Ramli. Bahkan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda. Pasti dia menyesal lah tidak datang di pernikahan anak Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tamu dalam acara tasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina. Di antaranya ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY hingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ekonom senior yang juga mantan Menteri Rizal Ramli juga turut diundang. Belum ada yang datang? Iya, diundang juga Surya Paloh, kata juru bicara pernikahan Kaisang Erina Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo pada Kamis 8 Desember 2022. Kakak Kaisang Pangarep itu mengatakan ayahnya juga mengundang Rizal Ramli, namun Rizal Ramli sudah menyatakan izin tidak dapat hadir. Pak Rizal Ramli nggak bisa datang, beliau sibuk. Yang jelas kami sudah mengundang beliau, ujar Gibran. Kalau beliau Rizal Ramli sedang kosong, saya berharap beliau hadir, imbuh Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku mengagumi sosok Rizal Ramli. Saya juga ngefan dengan beliau. Siapa tahu beliau ingin diajak nyanyi beberapa buah lagu, kata Gibran. Gibran juga mengungkapkan H-2 pernikahan Kaisang dan Erina semua sudah dipersiapkan. Selain di Puro Mangkunegaran, persiapan juga dilakukan di rumah dinas Wali Kota Solo, Loli Gandrung. Udah siap semua. Sudah loading juga di loji, ucap Gibran. Bahkan ekonom senior Rizal Ramli memang tak bisa datang ke pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jokowi di periode pertama itu tak datang undangan karena alasan tertentu. Ketidakhadiran Rizal Ramli disayangkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi. Gibran menyebutkan bahwa dia berharap Rizal Ramli bisa datang. Bahkan Gibran juga berharap orang yang santer mengkritisi presiden itu bisa menyumbangkan lagu di pernikahan adiknya. Menanggapi pernyataan Gibran, Rizal Ramli berterima kasih, namun juga mengaku tak enak jika menyanyi. Terima kasih Gibran, tulis Rizal Ramli di akun Twitternya pada Minggu 10 Desember 2022. Nggak enak kalau entar aku nyanyi. Maju tak gentar, dorong perubahan atau Halo Bandung, mari Bung rebut demokrasi kembali, tambahnya. Cuitan Rizal Ramli tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Yah, kok ndak hadir Pak Rizal Ramli? Siapa tahu udah disiapin kursi tersendiri, menyendiri di pojokan paling pojok, jauh dari para tamu ternama, komentar warganet. Enggak apa-apa, enggak hadir Pak. Memang setahu saya acara pernikahannya dilaksanakan secara sederhana, seperti yang selama ini Pak Jokowi selalu ajarkan ke rakyat, imbuh warganet lainnya. Alhamdulillah, hari ini dan besok TV di rumah tidak dinyalakan, tulis warganet di kolom komentar. Pak Rizal Ramli lagi ngomong demokrasi, masa main blokir akun hanya karena panggil Pak Tua timpal lainnya. Sebelumnya Rizal Ramli memang sempat menggugah undangan dari Jokowi padanya, namun dia mengaku tak bisa datang karena ada acara di Riau. Rizal Ramli diduga mengkritik prosesi pernikahan putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tepatnya, yang diduga kritik Rizal Ramli adalah prosesinya yang dinilai lebih megah dari kegiatan serupa yang digelar Sultan Jogja dan Solo. Ex-Menteri Keuangan era Presiden Gus Dur ini tersebut juga menyinggung seputar KUHP baru yang belum lama ini disahkan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Kaisang Pangarep menjalani proses pernikahannya sejak Sabtu 10 Desember 2022 lalu, dilanjutkan akad nikah pada Minggu 11 Desember 2022. Turut hadir banyak undangan dari tokoh-tokoh nasional hingga masyarakat sekitar. Warga yang tidak bisa masuk pun diberi fasilitas layar monitor. Adapun Kaisang Pangarep adalah putra bungsu Jokowi setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang Ayu, istri Wali Kota Medan Bobi Nasution. Gibran diketahui sudah menikah dengan mantan putri Solo yang bernama Selvi Ananda. Pernikahan itu terselenggara pada 11 Juni 2015 silam. Terkait pernikahan Kaisang hari ini, kritik diduga datang dari Rizal Ramli. Ekonom tersebut secara tidak langsung menyebut metamorfosis Jokowi. Metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo, katanya. Kerajaan itu diamankan dengan KUHP baru, penuh pasal-pasal pelindungan kewibawaan sang raja dan hulu balangnya.
sembari mengancam hak asasi rakyat bagi era kolonial, ujarnya dikutip dari Twitter Rizal Ramli. Tak hanya itu saja, ekonom itu juga terlihat mengkaitkannya dengan pernikahan yang digelar kerajaan Inggris maupun kerajaan Belanda. Pesta mantuan lebih megah dan monark dari mantuan-mantuan Sultan Jogja atau Solo. Barisan kereta kuda bagikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda, tuturnya. Metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja atau Solo. Sweet revenge, kata Rizal Ramli. Bahkan Rizal Ramli juga memberi kritik pedas kepada pemerintahan Joko Widodo. Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri juga mengatakan Presiden Jokowi bukan solusi bagi bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan usai Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar demonstrasi aksi 411 yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya pada 4 November yang lalu. Menarik, GNPR fokus minta Jokowi mundur, bukan hanya terkait dengan isu-isu agama, ujar Rizal Ramli seperti dikutip dari channel YouTube Refli Harun pada 7 November 2022. Karena hari ini Jokowi menjadi masalah besar bangsa, tambahnya. Senada dengan Ramli, ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun juga mempertanyakan prestasi Joko Widodo. Prestasi apa yang kemudian akan dibanggakan? Kalau prestasinya cuma jalan, maka seperti kata Rocky, saya lebih suka kalau seandainya yang dibangun adalah jalan pikiran, kata dia. Ia juga mengatakan semenjak dipimpin oleh Presiden Jokowi tampak bangsa Indonesia terlihat lemah dan sering menjadi peminta-minta investasi asing. Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah ya, meminta-minta investasi asing, kata Refli. Ia juga mengatakan semenjak dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, tampak Indonesia terlihat lemah. Dia Jokowi berpengaruh pada jalannya bangsa ini ke depannya. Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang sukses atau menjadi bangsa yang paria istilahnya? Bangsa meminta-minta ya, minta-minta investasi dari luar, tambah Refli. Namun menurutnya slogan keberhasilan itu ada, tetapi tampaknya tidak menjelma di dalam politik Jokowi sehari-hari. Terlalu tunduk kepada kepentingan asing ya, bergaining positionnya lemah. Ya, penting investasi mau masuk, apapun konsekuensinya, tambahnya. Bahkan juga diketahui mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut tak memiliki rencana swasembada kedelai. Padahal masalah kedelai bukan hal baru lagi dan terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebutlah yang ia nilai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan gejolak harga tahu dan tempe. Maklum 90% dari konsumsi kedelai dalam negeri dipasok dari impor. Dia mencatat dari kebutuhan 2,5 juta ton per tahun, petani dalam negeri hanya bisa memasok 140.000 ton diantaranya. Nah, ini sudah lama terjadi dan sayangnya sejak pemerintahan Jokowi tidak ada rencana untuk swasembada kedelai, terang dia pada acara Newscast CNN Indonesia TV pada Jumat 4 Mei yang lalu. Ia menilai seharusnya RI bisa swasembada kedelai jika pemerintahan serius menanggulanginya. Masalah rendahnya produktivitas kedelai tak seperti bawang putih yang hanya bisa ditanam di tanah jenis tertentu. Ia menilai kedelai bisa ditanam secara masif di Indonesia. Hanya saja, ia menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani yang ujung-ujungnya membuat mereka malas menanam kedelai. Tengoklah, harga di level petani yang hanya 5.000 per kilo, sedangkan harga di retail dipatok 11.000 per kilo. Sehingga mereka buntung tanam kedelai sehingga justru solusinya impor. Kalau ada masalah impor, kalau itu sih nggak perlu pemerintah yang canggih, itu mah pedagang saja yang suruh kerjain. Sayangnya, polisi untuk memperbesar supply keledai nyaris tidak ada jelasnya. Tak hanya Jokowi saja. Yang ia sentil, ia juga mengkritisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai Airlangga terlalu sibuk kampanye politik dibandingkan mengerjakan tugasnya. Dari kacamata Rizal, mestinya Airlangga menjadi penengah atau koordinator antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dalam mencari solusi masalah pangan dalam negeri. Ia menambahkan bahwa membentuk badan pangan baru solusi masalah pangan di RI, melainkan menempatkan pejabat di kursi yang tepat. Harus diintegrasikan kebijakan perdagangan dan impor dengan kebijakan produksi. Kementerian itu tanggung jawab Menko Perekonomian Airlangga, tapi Menkonya sibuk kampanye kiri kanan yang justru tanggung jawabnya enggan dikerjain. Tugas dia buat koordinasi, tendasnya.
Diketahui juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bercerita alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Rizal Ramli saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Kerja. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala untuk membantah tudingan dirinya telah menjegal Rizal Ramli ketika hendak menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan saat menjabat menteri di era Presiden Jokowi. Menurut sosok yang akrab disapa JK ini, Rizal Ramli dicopot oleh Presiden Jokowi bukan atas hasutannya. Di era Pak Jokowi jilid 1, dia tidak bisa memimpin dan koordinir menteri-menteri di bawahnya. Tidak bisa koordinasi, akhirnya direshuffle setelah 10 bulan menjabat, ujar JK di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Kamis 6 November 2022. JK mengaku menyaksikan saat-saat Jokowi menyampaikan akan mencopot Rizal. Waktu itu dia dipanggil. Saya sedang bersama Pak Jokowi. Dijelaskan bahwa untuk kebaikan kabinet maka dia diganti, ujar Kala. Lanjut cerita, Rizal Ramli tidak terima dicopot begitu saja dan mempertanyakan alasan Jokowi mencopot dirinya. Wah, dia menolak dicopot. Dia tanya, apa salah saya? Wah, banyak ngomongnya panjang lebar. Saya dengar aja, itu kan maunya Pak Jokowi, ujar Kala. Menurut cerita JK, Presiden Jokowi ketika itu meminta Rizal untuk menunggu penjelasannya di ruang lain di istana. Sementara Presiden meminta waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang lebih terdahulu. Presiden, lanjut JK, baru selesai dengan pekerjaannya sekitar pukul 10 malam ketika itu dan ternyata Rizal masih setia menunggu. Pak Jokowi tanya ke ajudan apakah Rizal masih ada. Kata ajudan, masih ada. Lalu Pak Jokowi bilang ke ajudan untuk diam-diam saja karena kami, Jokowi dan JK, mau pulang. Jadi kami pulang diam-diam, tinggalkan Rizal Ramli di kamar lain, ujar JK. Ketua Umum PMI ini merasa kasihan dengan Rizal atas kejadian tersebut. Sementara di era SBY, ujar Rizal bantah menjadi menteri karena memang tidak dipanggil saat interview calon menteri. Menurut JK, SBY awalnya memang sempat menawarkan posisi sebagai Menteri Perindustrian, kendati Rizal diketahui ingin posisi Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Saya tak pernah halangi, ya maunya dia begitu, tapi yang menentukan kan Presiden. Waktu itu semua calon menteri kan diinterview dulu sama Pak SBY. Semua dipanggil, dia tak pernah dipanggil. Memang dia tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY. Kalau diperhitungkan kan harusnya dia dipanggil, ujar JK. Sementara menurut Rizal Ramli, JK sejak dulu yang selalu berusaha menjegal dirinya. JK selalu blok saya. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi dan keuangan, ujar Rizal Ramli di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada waktu lalu. Bahkan ekonom senior yang juga ex-menteri keuangan RI Rizal Ramli kembali mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi mengakui beratnya dana untuk subsidi sektor energi di rapat kerja PDI Perjuangan pada 21 Juni 2022. Bahkan Jokowi menyebut jumlah subsidi energi yang besar itu bisa membangun satu ibu kota negara IKN baru. Kemudian Jokowi mengatakan tidak ada negara yang kuat menanggung tingginya subsidi untuk sektor energi yang mencapai 502 triliun. Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramli menilai Jokowi tidak mampu dalam memerangi masalah BBM hingga beban subsidi dan kompensasi energi yang membengkak mencapai 502 triliun. Rizal Ramli meminta Jokowi sadar kepemimpinannya justru menyusahkan rakyat. Bahkan dia menyarankan Jokowi segera mundur lantaran rakyat sudah terlalu susah. Kalau mengaku berat nggak kuat, yowis mundur aja. Bagaimana? Situ sudah nggak mampu kok malah ngeyel, ujar Rizal Ramli. Selain itu, Rizal Ramli bersama rekan sejawatnya akan mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu menuntut agar harga BBM kembali diturunkan. Hal itu dia sampaikan dalam deklarasi untuk keadilan bersama lintas tokoh nasional bersatu yang digelar di Jalan Tebet Barat dalam 5 nomor 7 Jakarta Selatan pada Kamis 8 September yang lalu.